Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nur Fauzia dari semester 6 kelas A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali sedikit mengenai eh, video yang telah di-share via Edmodo dalam mata kuliah Social Linguistic yang berjudul What is Social Linguistic yang dibuat oleh Anthony Pym. Sebelum membahas apa yang ada di dalam video tersebut mengenai social linguistic, alangkah lebih baiknya mungkin kita harus mengetahui dulu siapa itu Anthony Pym. Anthony Pym yaitu seorang profesor Translation and Intercultural di Universitas Rovira Virgili di Spanyol, dan juga Profesor Extraordinary di Universitas Stellenbosch di Afrika Selatan. Disclaimer dulu sebelumnya, mungkin apa yang saya paparkan kembali ini tidak mungkin jauh atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam video tersebut. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Lanjut. Sebelum membahas mengenai social linguistic, yang dibahas oleh Anthony yaitu mengenai varian atau variasi bahasa. Mungkin banyak dari kalian yang telah mengetahui arti dari varian atau variasi bahasa. Setelah itu masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai variabel. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya mengenai pengertian dari variabel itu sendiri. Nah, variabel banyak juga yang telah memaparkan mengenai pengertian variabel. Bisa dicari di situs-situs lainnya mengenai pengertian oleh para ahli mengenai variabel, sosial linguistik, varian atau variasi. Nah, masuk ke dalam variabel sosial linguistik yang merupakan daftar variabel yang mengubah bahasa pada tingkat linguistik apapun. Nah, mungkin kurang lebihnya adalah seperangkat cara alternatif untuk mengatakan hal yang sama. Meskipun alternatif atau varian memiliki signifikasi sosial. Lebih khusus, variabel sosial linguistik adalah elemen linguistik lainnya, tetapi juga jumlah variabel independen ekstra linguistik seperti kelas sosial, usia, jenis kelamin, atau juga kelompok etnis. Nah, metodologi Labov berupaya untuk mengisolasi variabel pada tingkat fitur inti dan agar mendapat aturan untuk distribusi mereka yang agar membuat korelasi dengan variabel sosial. Masuk ke dalam tingkat fonetik, semua hal ini terjadi dalam bahasa yang bukan variabel linguistik dan dipelajari oleh linguistik tradisional. Korelasi dengan variabel bebas menggunakan agar harapannya agar menemukan dimensi sosial pada perubahan bunyi. Labov menemukan bahwa dalam pekerja tradisional ada alasan mengapa orang memilih satu varian atau lebih. Nah, masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai variabel sosial yang masuk ke dalam salah satu cabang linguistik lainnya yaitu mengenai geolinguistik. Nah, ketika Anda mungkin berada di dunia atau di kelas sosial Anda atau ada beberapa kasus yang seperti jenis kelamin karena pria dan wanita menggunakan bahasa secara berbeda. Nah, itu berarti
kelompok etnis Anda juga kelompok etnis yang lainnya tentunya menggunakan bahasa yang berbeda. Ya memang, dilihat dari kelas sosial, usia, atau jenis kelamin. Nah, kita menggunakan bahasa itu, tentunya berbeda-beda, ada kelas-kelas sosialnya. Lanjut mengenai variabel yang kedua, yaitu mengenai variabel sosial sintek, yang akan, yang biasanya disebut dengan domain. Nah, dalam domain sosiolinguistik, benar-benar merujuk pada berbagai lembaga yang kita miliki, di mana varian cenderung bersatu. Misalnya, domainnya ada di dalam keluarga atau di rumah. Nah, karena orang menggunakan bahasa yang sama di dalam keluarga mereka, nah cara mereka tentunya cara mereka berbicara atau berbahasa tidak mungkin digunakan di dalam keluarga yang lain. Nah, tentunya, cara berbahasa atau berbicara mereka hanya digunakan di dalam, sosial intim mereka atau hanya di dalam keluarga mereka. Nah, misalnya ada seseorang yang mendapatkan pelecehan dalam keluarganya, maka, keluarga tersebut akan marah, satu sama lain. Nah, kemudian dalam pertemanan. Nah, mungkin, dalam pertemanan juga sama, ketika, di dalam pertemanan kalian menggunakan bahasa itu, tidak mungkin, bahasa itu digunakan juga ke dalam, ranah keluarga. Mungkin bahasa tersebut hanya digunakan dalam pertemanan kalian, tidak digunakan dalam, lingkup yang lain. Kemudian, dalam olahraga juga sama, misalnya cenderung menggunakan istilah yang telah kita kenal, dalam lingkup olahraga kita. Lalu domain seperti di sekolah atau institusi pendidikan juga sama, pastinya, menggunakan bahasa yang dimengerti di dalam, lingkup sosial tersebut. Contoh lain seperti di gereja, yaitu, domain lain yang memiliki rahasia khusus atau, jenis penggunaan bahasa formal tergantung pada jenis, gereja yang dikunjunginya. Nah, mungkin, Anda bisa memetakan variabel-variabel linguistik tersebut, menjadi serangkaian variabel sosial yang akan muncul kurang lebih, sesuai dengan domain. Nah, berapa banyak domain yang Anda miliki dalam diri Anda jika, Anda bergerak melalui domain. Nah, Anda cenderung mungkin memiliki cukup banyak nama, seperti, contohnya, seperti misalkan, Anda, di dalam keluarga disebut, mempunyai panggilan nama, tertentu. Mungkin akan berbeda jika Anda sudah berada di luar atau di lingkungan sekolah, maka nama nama panggilan yang ada di rumah akan berbeda dengan nama panggilan yang, jika Anda sudah mulai keluar atau berpindah lingkup sosial. Selanjutnya mengenai variabel sosial. Nah, variabel sosial dapat berupa apa saja yang terkait dengan kinerja. Nah, kita juga dapat mempelajari bagaimana orang berbicara ketika mereka marah. Kita juga dapat melihat bagaimana dia berbicara ketika dia gugup, ketika mereka merasa bahagia, atau mungkin ketika mereka sedang, terlalu banyak, minum alkohol atau jenis obat-obatan yang lainnya. Nah, karena hal tersebut dapat mempengaruhi, ke dalam bahasa mereka. Nah, pada eksperimen mungkin, yang telah ada yang melakukan eksperimen tersebut, yaitu mungkin ada yang telah bukan mencoba ya,
mungkin, dari beberapa orang yang mencoba terlalu banyak meminum alkohol, maka, saat, mereka berinteraksi dengan orang lain, maka, bahasa yang akan dikeluarkannya pun, akan, tidak bekerja dengan baik karena semua otot-otot yang ada pada mulutnya, tidak bekerja dengan baik, akibat dari, meminum terlalu banyak alkohol. Nah, itu pun berpengaruh terhadap, kinerja frikatif. Selanjutnya, mengenai sociolinguistik. Jika, sociolinguistik itu sendiri, mencari korelasi dan hubungan, antara satu dengan yang lainnya. Nah, sosial dan linguistik terhubung melalui sosiolinguistik tentunya. Dalam pembahasan ini, yang, diambil dari seorang ahli sosiologi, yang diambil dari seorang ahli sosiolinguistik dari Amerika, yaitu William Labov, yang membangun kepada teman-temannya yang melakukan sebagian research di Universitas Pennsylvania. Nah, dan dia banyak bekerja pada hubungan antara variabel sosial yang menyangkutkan etnis, ras, dan variabel mobilitas sosial, serta fonetik. Nah, dia melihat bagaimana bahasa Inggris Amerika berubah, terutama di lingkungan perkotaan, sesuai dengan perbedaan etnis dan perubahan demografi kota-kota di Amerika. Salah satu jenis sosiolinguistik di Inggris di mana ras tidak menjadi masalah, tapi cenderung mendapatkan lebih banyak studi tentang gender pria dan wanita yang menggunakan bahasa yang berbeda, lalu mempunyai kelas sosial yang berbeda juga. Nah, karena masyarakat Inggris sangat terbagi menurut kelas daripada etnis atau dalam istilah tradisional. Nah, sosiolinguistik telah berkembang sesuai dengan lingkungan sosial yang berbeda dan masalah sosial contohnya masalah sosial di Catalonia dilihat dari jenis kelamin yang berbeda, kelas sosial, serta dilihat dari etnis. Nah, mungkin hal yang paling menarik dari hal tersebut yaitu penggunaan bahasa tersebut, di mana ketika mungkin Anda sedang berjalan memasuki toko dan mulai berbicara bahasa Katalan, lalu seseorang akan menjawabnya dengan menggunakan bahasa Katalan atau mungkin beralih ke bahasa Spanyol. Nah, atau mungkin ketika Anda masuk ke dalam toko yang random dan mulai berbicara bahasa Spanyol, nah, apakah orang yang diajak bicara tersebut akan menjawab dengan bahasa Katalan, atau mungkin dia akan menjawab dengan bahasa Spanyol kembali, atau mungkin akan menggabungkan antara dua bahasa tersebut. Nah, itu disebut dengan kode switching atau alih kode. Nah, ketika orang merubah dari satu bahasa ke bahasa lain, lalu kita akan melihat variabel sosial yang menjadi perhatian mengapa orang memilih untuk berbicara bahasa tersebut. Nah, sehingga sosiolinguistik yang telah dilakukan di Amerika Serikat tentunya menyangkut jenis variasi yang penting. Lalu kita dapat melihat apa yang terjadi di sekitar kita saat memilih jenis sosiolinguistik yang berbeda menurut variabel linguistik. Nah, penting bagi kita untuk menginformasikan masyarakat mengenai hal-hal yang harus dijalani. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan kembali. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam video tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.